tadi sampaikan bahwa saksi bekerja sebagai sopir, benar ya? Oke. Selain sopir ada yang saudara kerjakan di rumah pemohon? Pak Roy? Selain saya ada bantu-bantu. Ada bantu-bantu. Kemudian sudah berapa lama saudara bekerja di rumah pemohon Pak Roy? Kurang lebih berapa tahun? 4 bulan. Kemudian saudara sebagai sopir, apakah saudara tinggal juga di rumah pemohon atau pulang pergi? Tinggal di rumah. Jadi saudara bekerja di tempat pemohon itu tidak pernah pulang ya, jadi menetap terus di rumah pemohon ya. Ini belum pernah pulang. Kemudian saudara Kori, kami ingin mengingatkan ya, memori ini baru beberapa hari yang lalu. Saudara masih ingat tidak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2026 pagi, apakah saudara Kori ada di rumah Pak Kori? Betul ada. Ada ya, ada di rumah ya. Apakah saudara masih ingat apa kejadian ketika pada hari Jumat pagi saudara ingat tidak ada polisi datang ke rumah Pak Roy pada tanggal 17 Juni 2026? Masih ingat. Saudara masih ingat pukul berapa kira-kira? 6.30. 6.30. Benar ya, 6.30 ya. Oke. Saudara Koiri, ini saudara sampaikan bahwa sekitar 6.30. Bisa tidak sedikit ceritakan? Saya tanya saja ya. Pada saat pertama kali yang datang ke rumah pemohon, apakah polisi? Apa siapa selain polisi? Satu satpam. Satpam apa? Sama di rumah. Ada berapa orang satpamnya? Yang saya lihat satu. Apa yang disampaikan oleh satpam tersebut kepada saudara saksi itu? Satu itu menyampaikan, menanyakan bapak bahwa ada tamu yang bertemu. Itu siapa yang menyampaikan? Bapak satpam. Bapak satpam mengatakan kepada saksi. Kemudian apa yang saudara sampaikan? Yang saudara jawab? Saya jawab mana? Sedangkan kan nggak kelihatan pun dari jam pun belum biasa. Pertama kali yang menanyakan saudara adalah siapa? Kemudian dia menanyakan ada tamu yang bertemu bapak gitu ya. Kemudian coba ceritakan setelah itu setelah datang tamu, bagaimana kejadiannya? Apakah saudara katakan itu polisi ya datang itu? Tapi pada saat itu saudara sudah tahu tidak itu ada polisi? Belum. Oke. Kemudian ada saudara katakan ada orang yang mau ketemu bapak. Nah, itu coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi Singkat ya. pada tanggal 19 Juni 2026. Enggak, ya, tadi saudara sampaikan aja ketika satpam datang, apa yang kemudian terjadi? Begitu setelah satpam selesai menanyakan itu, datang dari pihak anggota. Mana Pak Roy? Saya anggota. Buka gerbang. Itu berapa orang kira-kira yang datang? Satu orang terus menyusul ikuti. Itu apa yang disampaikan kepada saudara? Suruh buka gerbang. Ke gerbang. Anda saudara buka tidak? Tidak. Terus apa yang saudara sampaikan kepada Pak Polisi itu? Saya menolak, saya minta izin. Saya izin dulu sama Bapak. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Polisi? Jadi mereka menolak, tetap memaksa minta buka gerbang. Apa yang dia sampaikan? Menolak maksudnya apakah melakukan apa yang terjadi? Apakah dia menyatakan bahwa saya akan menangkap? Tidak. Ada? Tidak. Ada tidak pada saat itu Pak Polisi mengeluarkan secari kertas atau apa bahwa saya ingin menggeledah atau menangkap Pak Roy? Ada tidak? Tidak. Ada izin tidak? Tidak. Bapak itu hanya ingin ketemu dengan Pak Roy. Betul. Ya. Kemudian boleh dilanjut. Ketika saudara menolak,
Apakah saudara langsung membuka? Apakah saudara langsung ke rumah? Bagaimana? Masuk ke rumah atau bagaimana? Setelah saya izin untuk izin bapak, dia tetap memaksa, tidak usah terbuka aja. Enggak, saya izin dulu keluar. Enggak usah buka aja. Enggak, saya izin dulu. Terus saya maksa naik ke atas ke lantai 2 untuk ketemu bapak. Ternyata bapak sedang tidur. Di mana posisi? Oh, lagi tidur. Kemudian apa yang saudara lakukan? Sampaikan. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudara Ferry kepada Pak Roy? Pemohon. Pak, kan 2 kali. Pertama dia baru cuma tidak merespon. Yang kedua kali baru merespon. Pak, ada tamu yang mau bawa kayaknya polisi. Oke. Dan bapak menjawab, terima aja kalau bawa surat berkas lengkap. Itu aja yang punya. Pada saat saudara naik ke atas, petugas itu berada di mana? Masih di luar atau di dalam? Masih di luar. Kemudian pada saat saudara sampaikan kepada Pak Roy kan baru bangun. Tadi saudara sampaikan bahwa kalau ada surat kita. Tapi pas pertama memang ditanyakan kepada saudara, petugas pada saat itu tidak menyatakan bahwa ada surat, ada pendapat, tidak ada ya. Jadi saudara sampaikan begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh petugas di belakang? Menggedor-gedor apa menggebel atau apa? Setelah saya berkata dari bapak, saya coba turun, namun saya masih ragu. Kok bapak biasa aja, sedangkan saya tegang, sedangkan karena dari pihak kepolisian sangat brutal kan. Saya berhenti sejenak, begitu nggak lama bel itu bunyi. Bel apa itu? Bel rumah. Bel rumah. Posisi bel itu di mana? Di luar. Ya di luar. Jadi kedengaran di dalam. Di dalam. Itu bagaimana? Belnya sekali apa 2 kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Betul. Terus setelah itu apa yang saudara lakukan? Saya turun menemui mereka. Iya. Nah, kemudian apa yang saudara sampaikan ke petugas? Mereka bertanya, mana Pak Roy? Ada di atas, makanya sabar dulu. Apakah pada saat itu petugas masih mendesak untuk membuka pintu? Betul. Pada saat turun. Betul. Coba ceritakan bagaimana? Setelah itu saya buka karena saya sudah dapat izin dari bapak. Oke. Kemudian ketika saudara membuka, itu pintu gerbang ya? Betul. Pintu gerbang. Anda buka, ketika saudara dipaksa untuk membuka, saudara sebenarnya tidak memberikan izin ya? Tidak. Oke. Kemudian setelah Anda membuka, apa yang dilakukan oleh petugas polisi? Dia menanyakan, mana Pak Roy? Ada di atas. Apakah dia langsung naik ke atas ataukah bagaimana? Tidak, dia mengikuti saya dari belakang. Oke. Kemudian saudara pada saat bersamaan dengan mereka mendekat atau menghampiri atau memang saudara stop dulu? Saya mau nanya lagi atau bagaimana? Setelah sampai ke lantai 1, saya stop itu. Stop. Jadi bapak sini aja biar saya manggil bapak. Tapi mereka menolak, tetap ikut ke atas. Oke. Ikut ke atas. Apa yang saudara sampaikan stop itu maksudnya apa? Tunggu di situ. Oh, tunggu biar saya naik ke atas. Oke. Manggil Pada bapak. saat saudara naik ke atas, petugas polisinya naik ke atas. Petugas satpamnya ada yang naik? Apakah di luar? Setahu saya itu belum ada. Maksud saya posisi petugas, maksud saya satpam tadi, Betul. dia masuk ke dalam apa di luar? Di Setahu luar. saya dia belum ikut waktu itu. Oh, berarti masih di luar ya? Di luar. Jadi petugas saja yang masuk naik ke atas. Betul. Oke. Ketika saudara mengatakan stop untuk menghentikan para polisi, kemudian apa setelah kejadian itu apa? Coba ceritakan. Apakah Anda mencari Pak Roy atau kemana dulu? Di dalam Kita naik ke lantai 3 lantai ketiga. Betul. Itu menuju kemana, saudara? ke ruangan bapak, ternyata bapak nggak ada. Oke. Kemudian Tidak itu saya tetap. pak, setahu tidak saya bapak itu bersama ibu. Oke. Jadi pada saat itu saudara bersamaan dengan mereka mengikuti terus walaupun Betul. Anda mengatakan stop di sini. Betul. Kemudian masuk ke rumah siapa? Dan masuk ke ruangan siapa? Ke ruangan ibu bersama ibu. Kamar ibu. Oke. Pertama masuk ke ruang ibu, siapa yang membuka pintunya? Saya. Oke. Kemudian setelah masuk ke dalam,
Sempat lagi saya untuk menolak mereka untuk tunggu di situ. Tetapi petugas memaksa masuk. Ketika saudara Anda buka, apa reaksi pada pak petugas polisinya? Mereka masuk langsung atau bagaimana? Yang mereka masuk itu saya. Masuk ke dalam? Ya. Oke. Masuk ke kamar ruangan ibu? Betul. Izin yang mulia, mungkin kami mau menanyakan masuk ke videonya. Oke, baik. Izin yang mulia untuk memutarkan video pertama petugas masuk ke kamar. Yang paling kiri. Itu video yang pertama. Ya, saudara saksi silakan lihat videonya kalau ada suaranya. Bapak, Anda tidak boleh begitu. Harus ada surat kuasa hukumnya dulu. Tidak, anak tidak menghalangi. Tunggu kuasa hukumnya. Stop dulu. Stop izin. Saudara saksi, tadi saudara sudah melihat videonya ya. Apakah saudara yang merekam video itu? Betul. Berarti saudara merekam itu setelah saudara masuk ke kamar ibu untuk menyampaikan informasi itu. Betul. Tadi ada kelihatan ada kamar. Apakah itu adalah kamar pribadi pemohon dan ibu? Betul. Saudara bisa ceritakan apakah setelah mereka naik ke lantai atas itu, saudara mengizinkan mereka nggak untuk masuk ke kamar pribadi pemohon? Tidak. Terus kemudian setelah saudara buka pintu, mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Betul. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Dari Bapak. Cari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar ya, di pintu kamar. Apakah itu adalah juga para petugas berdiri di pintu kamar pribadi pemohon? Oke. Terus kemudian setelah mereka masuk tadi, itu berapa orang yang masuk ke kamar pribadi yang saudara tahu? Yang mengikuti saudara dari belakang? Saya 4 orang masuk ke kamar ya. Oke, baik. Kemudian setelah mereka tadi masuk, mereka meminta izin nggak kepada saudara untuk masuk? Izin Mas Wahyu misalnya, izin saksi kami ingin mencari bapak di dalam. tidak. Mereka begitu saudara buka pintu langsung maksa masuknya. Ibu ada di mana saat itu? Dan ada di kamar. Baik. Kemudian setelah mereka keluar tadi dari ruang kamar, kemudian berdiri di depan, saat itu bapak ada di mana, saudara saksi? Bapak ada di kamar mandi. Oh, bapak ada di kamar mandi. Jadi bapak pun tidak tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam kamar. Betul. Oke. Saudara saksi, setelah mereka berdiri tadi, kemudian apakah langsung bapak keluar dari kamar mandi? Yang saya dengar Bapak bilang ada apa ini, terus mereka langsung balik ke arah Bapak. Maaf. Terus apa yang kemudian mereka sampaikan kepada bapak saat itu? Kurang tahu kalau itu saya kan jauh. Oke, saudara saksi, ini menarik. Tadi saudara katakan bahwa di bawah itu, pada saat mereka di bawah, apakah mereka tadi langsung naik ke atas, inisiatif sendiri untuk naik? Dari lantai bawah tadi? Tadi sudah dijelaskan, Oke, Pak. baik. Tidak usah diulang lagi. Oke, baik yang mulia. Pertanyaan saya begini lagi. Saat mereka masuk ke dalam kamar, apakah mereka memberitahu bahwa mereka mau menangkap bapak? Tidak. Tidak ada penyampaian bahwa mereka mau menangkap bapak? Tidak. Oke, baik. Kemudian setelah bapak keluar dari kamar mandi tadi, kemudian terjadi perdebatan, ya. Izin yang mulia untuk melanjutkan videonya. Silakan. Ini saudara yang merekam. Betul. Ini ada serombongan polisi mau menangkap Pak Roy. Ini saya tidak harus selesai prosedur. Pak. Pak Didi. Pak Didi. Ya, sebentar. Pak
Silakan. Ya. Ya, benar Pak. Ya ini. Tadi deh. Pagi Pak. Gimana Pak? Kami merasakan ada surat tindak dalam video call. Transparan mas. Transparan mas. Artinya apa? Ya silakan aja ngobrol aja, maka apa? Kami ada surat perintah penangkapannya Pak. Pak, kami dari Polda Metro Jaya, dari Sudin Keamanan Negara. Sudah saya bacakan surat perintah penangkapannya kepada Pak Roy dan Pak Roy sudah baca. Saat ini juga kami bawa Pak Roy ke Polda Metro Jaya. Ya. Kami hanya menjalankan sesuai Pak untuk anak Pak Roy. Kalian nggak mau terus dulu. Ya kami sudah ada surat perintah. Ya sudah, ayo. Mau baca sekali mana? Udah, ayo. Ini petugasnya namanya siapa? Saya itu Rosadi. Itu? Rosadi. Dari Sudin Keamanan Negara. Dan bersama diri saya. Ini pakai sepatu ya? Sama ada sepatu. Bu, ibu punya kamera, masnya juga buka kamera, sama-sama kita ini, ya. Ibu kan disaksikan sama Pak Sukun itu ada 2 orang. Ya, baik, saudara saksi. Apakah tadi di dalam video yang tadi saudara rekam ada kata-kata borgol yang saudara dengar? Ada. Oke, baik. Kemudian tadi ada permintaan dari pemohon atau bapak untuk ganti kartu, saudara juga dengar? Dengar. Diberikan tidak? Tidak. Sebenarnya tidak, cuman karena dekat akhirnya bapak ngambil. Oh, jadi sebenarnya tidak diberikan kesempatan juga untuk apa namanya ganti sepatu ya? Oke. Kemudian saudara saksi, apa yang terjadi setelah itu? Ngambil di bawah. Oke. Izin yang mulia untuk putar video yang kedua yang mulia. Saya cuma ada sepatu. Ini nggak benar nih caranya. Saya belum tanda tangan loh ya. Ya, makanya Saya belum tanda tangan Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal. Makanya saya bilang ini ibu mana? Ya. Saya harus bicara dulu dengan kuasa hukum saya. Bu. Ini kan diserahkan surat penangkapan ke ibu. Tapi saya harus dulu kuasa hukum saya. Kalau selama ini kontrak, Surat kuasa. Bu. Ini surat penangkapannya akan diserahkan kepada ibu. saya belum tanda tangan. Ibu mau bersedia atau tidak? Saya tidak belum tanda tangan. Ibu mau bersedia tidak? Saya tidak tanda tangan sebelum Kalau kalau ibu tidak bersedia sudah. saya tidak tanda tangan. Kuasa hukum ibu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua. Kami minta maaf ya Bu, kalau bisa Bapak Ibu bisa Anda berkenan ya. ilegal. Anda ilegal. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Ini benar-benar tidak menyenangkan.
Terima kasih. Saya lanjutkan. Saudara saksi, tadi ada pernyataan dari pihak penyidik bahwa tidak diizinkan juga untuk tadi seperti mengganti sepatu ya. Apakah pemohon juga, karena kan ini videonya terputus ya, apakah sempat juga Bapak meminta izin untuk ganti baju? Diizinkan tidak? Tidak. Apakah Bapak juga mengizinkan misalnya untuk cuci muka? Diizinkan tidak? Kemudian apakah Bapak juga minta misalnya ganti celana? Diizinkan tidak? Tidak. Baik, mungkin itu dari saja yang mulia. Aman. Jadi namanya waktunya, tapi kami panjangkannya, Ya. saya panjangkan karena sepertinya memang sampai di situ ya. Tapi kalau memang masih ada yang perlu saudara kasihkan, Ya. mengizinkan. Ya. Enggak banyak. Mohon izin yang mulia. Terkait dengan tadi anggota yang masuk ke dalam, dia mengaku bahwa di sana dikatakan katanya dia membacakan. Saudara saksi, apakah saudara mendengar tadi yang namanya Bapak Ibtu Rosadi dibacakan, diucapkan, Membacakan apa? membacakan surat. Tadi kan dibilang ada surat penangkapan. Surat penangkapan. Iya. Ya. Dibacakan tidak? Untuk saya tidak. Tidak ada. Oke, satu. Yang kedua, di sini kan ada divideokan. Saya lihat di situ rame ya, ada yang memvideokan. Apakah itu dari satpam yang memvideokan atau dari anggota? Dari anggota. Dari anggota. Ada nggak mereka sebelum memvideokan meminta izin? Karena ini wilayah privasinya pemohon. Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nggak diucapkan juga. Tidak. Oke, izin yang mulia terakhir dari saya mulia. Ya. Apakah sebelum mereka masuk itu mereka menyampaikan bahwa mereka untuk menangkap dan ada surat penggeledahan? Tidak. Mereka sempat mengeluarkan surat penggeledahan atau semacam surat bahwa kami ini dari petugas Polda Metro Jaya sudah membawa surat penggeledahan, kami sudah punya izin masuk ke rumah Bapak. Apakah mereka sampaikan itu dan mereka bacakan itu kepada saudara saksi? Tidak. Yang saya dengar cuma mana Pak Roy? Buah gerbangnya. Oke, begitu mereka sampai di atas, pada saat Bapak sudah keluar dan Ibu sudah keluar, apakah juga mereka membacakan surat penggeledahan atau izin untuk masuk rumah Bapak? Yang saudara tahu, yang saudara tahu Tidak satu. tahu. Tidak tahu. Oke, baik, cukup. Baik. Sekarang giliran yang mulia. Satu aja Pak. Akhir. Saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa ada penegasan yang hadir pada saat itu adalah satpam dan petugas kepolisian. Saya ingin menanyakan, apakah ada petugas dari RT atau RW setempat yang mendampingi kedatangan polisi ke rumah? Tahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Satu satpam. Satu satpam itu juga di luar ya. Betul. Oke, izin yang mulia, terima kasih. Silakan termohon dulu, setelah itu turut termohon. Atur waktunya ya. 15 menit sampai 20 menit maksimal. Yang sudah ditanyakan tidak perlu diulang lagi. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kuasa hukum pemohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, saudara saksi, pada saat memasuki rumah pemohon Pak Roy, siapa yang pertama-tama membuka pintu? Saya. Jelas ya. Berarti yang pertama-tama membuka pintu rumah pemohon Ya, saya. Pak Roy adalah saudara saksi. Betul. Benar ya? Betul. Ada berapa orang dari petugas yang memasuki rumah Pak Roy? Kalau itu saya kurang tahu. Kalau saya 5. Tahu saya 5. Dari 5 orang petugas ini, ada yang mendahului saksi memasuki rumah atau saksi yang Tidak ada. Tidak ada. Jadi saksi yang mendahului. Kami lanjutkan. Saudara saksi dapat menjelaskan ruangan apa saja, fungsi ruangan itu, ruang apa saja yang dimasuki atau dikunjungi oleh petugas yang tadi menyatakan adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Itu ruangan apa saja yang sepengetahuan? Hanya ruangan ibu. Kan buka pintu masuk itu ruang apa yang dimaksud? Ruang utama, ruang kamar. Oke, berarti saksi mendahului
Selanjutnya ruangan mana saja? Ke atas ruangan, ada ruang tamu lagi di atas. Ya, lanjut ke ruangan tamu atas, lantai 2. Lanjut ke ruangan mana saja? Ruangan ibu, Itu ruang ibu, itu ruang apa? ruang kamar tidur, Ruangan kamar kamar tidur. Ruangan kamar tidur itu ada saudara saksi di tempat itu juga. Itu ada. Berarti menuju ke ruangan tersebut, saudara saksi juga ada di situ. Ada. Orang lain selain petugas, selain penghuni rumah Tidak ada. yang ada di situ. Tidak ada. Berarti saudara saksi bersama-sama dengan petugas, Betul. tapi saudara saksi yang mendahului mengarahkan ke ruangan tersebut. Betul. Benar. Saya tetap melarang. Berarti menuju ke ruangan tempat tidur yang dimaksud saksi. Betul. Berarti saudara saksi yang mendahului, bukan aparat. Betul. Benar ya? Betul. Oke, lanjut. Dan apakah saudara saksi melihat sesuatu dokumen, surat-surat, map dan sebagainya yang dipegang oleh aparat? Saya tahu pegang map. Tahunya pegang map. Saudara saksi mungkin melihat warna kuning, merah, putih dari dokumen yang tadi dipegang dalam video. Kurang. Tidak tahu. Tidak jelas. Tapi intinya saudara saksi melihat sesuatu dokumen yang dipegang dibawa oleh aparat yang menyampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya. Betul. Melihat sesuatu dokumen. Betul. Saudara saksi melihat petugas kepolisian ini mencoba menjelaskan Tidak. apa maksud kedatangan, menjelaskan Tidak. apa maksud dari dokumen tersebut. Tidak. Tidak melihat, Tidak. juga mendengar mungkin Tidak. penjelasan. Tidak. Tidak. Saya memastikan video yang tayang tadi ditayangkan itu, video pertama dan kedua, itu semuanya bersumber dari video saudara saksi. Betul. Berarti dari handphone saksi sendiri. Betul. Bukan. HP itu. Oh, itu ada handphone. Ya kebetulan saya tidak bawa HP saat itu. Jadi Oh, itu pinjam berarti HP handphone itu Betul. digunakan oleh Saya. saudara saksi. Betul. Dua video tersebut. Betul. Ada penjelasan-penjelasan yang didengar oleh saksi terkait dengan ketika petugas kepolisian memasuki rumah, menyusul saudara saksi di depan, ada sesuatu penjelasan Tidak ada. yang ada saksi dengar, Tidak ada. baik di lantai pertama, ruang tamu, Tidak ada. terus menuju lantai 2, ada Tidak ada. sesuatu penjelasan. Tidak ada. Kapan saudara saksi melihat petugas kepolisian mengeluarkan dokumen dan mencoba menjelaskan? Bisa Apa di ruangan pertama? di ruangan ibu. Ruangan? Di ruangan ibu. Berarti ada dokumen di belakang dan dalam video, ada dokumen di dalam map. Kurang tahu. Saya tidak tahu. Tidak melihat Saya dokumen. tidak tahu. Sementara yang melihat Cukup? Masih mau dilanjutkan bentuk mohon? Ya, silakan. Oke, Bang. Saudara saksi, saya perlu menegaskan tadi waktu saudara saksi didatangi orang yang tugas ingin ketemu Pak Roy, gitu. Kemudian saudara saksi menemui Pak Roy di lantai 2 kamar itu. Betul. Saudara mengatakan ada orang mau bertemu, apakah saudara katakan itu adalah dari tugas? Apa yang dijawab Pak Roy? Dia menjawab, terima aja kalau memang surat-suratnya lengkap. Terima saja kalau bawa surat-surat lengkap. Betul. Yang kedua, untuk menegaskan yang mulia, lihat saudara saksi membuka itu, ya, karena sudah ada izin dari Pak Roy. Betul. Cukup yang Silakan dari Termohon. Termohon masih ada? saudara saksi, apakah di ruangan pertama lantai bawah menuju ke lantai atas dan bertemu tadi menurut saksi adalah ruangan kamar ibu dan Pak Roy, adakah sesuatu benda yang dicari oleh petugas atau dibawa keluar dari rumah itu selain tujuan petugas tadi yang disampaikan jelas mantap adalah hanya untuk kepentingan menemui Pak Roy? Ada sesuatu benda yang mau dicari, bukti dan lain-lain, dokumen atau benda yang lain? Tidak ada. Tujuan dari apa masuk ke situ atau semata-mata
untuk menemui Pak Roy saja. Betul, hanya dari Bapak. Gitu ya, itu penegasan ya. Setelah keluar dari ruangan rumah Pak Roy, apakah petugas berpamitan dengan baik-baik? Dan saudara saksi melihat ada sesuatu barang yang dibawa keluar dari rumah, dokumen, bukti dan lain-lain? Tidak ada. Berarti semata-mata untuk kepentingan menemui Pak Roy saja. Benar ya? Betul. Terima kasih saksi, terima kasih yang mulia. Ya, silakan terus termohon. Tidak mengajukan pertanyaan. Baik, kami masih berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan. Ini yang mulia, penegasan ya. Tadi ketika ditanya oleh petugas ternyata Pak polisi dan penyidik ya pemohon, tadi saudara sampaikan bahwa ketika saudara naik dan mendapat izin dari Pak Roy, yang disampaikan oleh Pak Roy apabila ada surat-surat lengkap, gitu kan? Kemudian saudara turun lagi tentunya. Pada saat saudara Anda turun, ada tidak polisi menyampaikan, petugas polisi pada saat itu menyampaikan ada surat-surat? Tidak. Saya ingin menanyakan pada saat itu, apakah saudara saksi membuka pintu gerbang itu dalam keadaan terpaksa atau memang bagaimana? Keadaan terpaksa karena dia Memaksa untuk membuka. Betul. Apakah ditunjukkan surat-surat tersebut? Tidak. Yang ditanya oleh Pak Roy tadi, ada surat-surat, kalau ada surat-surat boleh masuk kan begitu? Ya. Ada tidak itu pada saat itu? Tidak. Dia hanya berkata mana Pak Roy? Mana Pak Roy itu? Pada saat Anda itu, Anda kan katanya tadi membuka. Itu Anda saudara kan bilang terpaksa tadi membuka. Nah, itu atas desakan siapa yang suruh membuka itu? Petugas itu ya? Petugas itu ya. Saya kira itu sudah jelas di awal ya. Dan nanti silakan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing. Itu selai. Atau mungkin lebih baik di sini. Yang kedua siapa yang mulai? Aida ya. Silakan. Saksi Aida boleh masuk? Pak. Kak. Aida. Tadi tolong pastikan ibunya di sana. Tolong jangan nunggu di sana Pak, tapi di ruang yang di sebelah sana. Yang satu lagi. Keterangannya hampir sama dengan yang polisi. Beda ya? Oh beda. Silakan Pak. Izin yang mulia, kami mulai bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara mengenal pemohon? Coba saudara jelaskan secara mungkin secara umum saja. Kapan saudara mulai mengenal dengan pemohon? Pada saat apa itu? Mungkin hidup. Silakan saudara saksi lanjutkan. Ya, saya mengenal pemohon dari teman-teman pemerintah. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pemohon ini dilaporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April oleh Presiden Joko Widodo? Saya mengetahui. Oke. Apakah saudara saksi sejak tanggal 30 April dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah saudara juga mengetahui dan sering berkomunikasi dengan pemohon? Ya, saya mengetahui dan berkomunikasi dengan pemohon. Oke. Apakah saudara saksi juga tahu bahwa pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara pemohon ini sering dipanggil oleh Polda Metro Jaya, kemudian apakah pernah manggil atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, misalnya dipanggil kemudian tidak hadir? Saya mengetahui persis pemohon selalu wajib lapor sebanyak 30 kali.
Di minggu pertama pemohon wajib lapor 1 sampai 2 kali di hari Senin dan hari Kamis. Selanjutnya pemohon wajib lapor itu seminggu sekali yang mulia. Oke, baik. Berarti saudara mengetahui bahwa pemohon sudah melaksanakan wajib lapor sebanyak 30 kali, dan kemudian apakah pernah ada satu kali dalam 1 minggu misalnya pemohon tidak pernah hadir ke Polda Metro Jaya untuk lapor? Tidak pernah. Selalu hadir. Selalu hadir ya? Iya, tidak pernah mangkir. Oke, tidak pernah mangkir ya? Iya. Oke, baik. Apakah saudara tahu bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 pada hari Jumat itu ada penangkapan terhadap pemohon? Saya tahu diberitahu teman-teman Polresta, teman-teman sahabatnya pemohon sekitar pukul 7 itu teman-teman sudah banyak telepon saya karena saya tidur. Terus saya bangun sekitar jam 8, saya terima telepon dari saksi 2 bahwa pemohon itu sudah ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya sekitar jam 7 Ya. Saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa saudara baru dengar di pagi hari. Sekira jam berapa saudara tahu informasi bahwa pemohon ditangkap oleh Polda Metro Jaya? sekitar pukul 8. Saudara mengetahui dari berita atau saudara menghubungi teman-teman podcaster? Saya dihubungi saksi 2 dan ada teman-teman yang lain yang mau ucap. Oke, baik. Saudara saksi, setelah saudara tahu bahwa pemohon ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya, apa yang kemudian saudara lakukan saat itu? Apakah saudara berusaha untuk menelpon pemohon ataukah saudara langsung datang ke Polda Metro Jaya? Saya sempat berkomunikasi dengan saksi 2 dan yang lainnya. Sekali saya siap-siap mandi dan siap-siap pergi. Saksi 2 siapa yang? Oh, Bu Santi ya? Iya. Oke, baik. Saudara saksi, apakah saudara mungkin pernah mendengar dari pemohon bahwa sebelum dilakukan penangkapan itu ada surat pemberitahuan bahwa akan dipanggil ke Polda Metro Jaya sebelum ditangkap? Tidak pernah mendengar sama sekali. Apakah juga saudara tahu bahwa sebelum dilakukan penangkapan itu Polda Metro Jaya telah mengumumkan P21? Tidak. Oke, baik. Kemudian sesampai saudara di kantor Polda Metro Jaya, saudara berada di mana saat itu? Saya bersama saksi Santi berada sampai di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30. Lalu kami menuju ruang tunggu pemeriksaan. Di situ saya bertemu dengan para kuasa hukum. Saudara saksi di Polda Metro Jaya tadi saudara katakan bahwa begitu saudara sampai di sana langsung berkomunikasi dengan para kuasa hukum. Iya, betul. Apakah itu adalah ruang daripada Dirkrimum Polda Metro Jaya? Ya. Kemudian setelah saudara bertemu dengan para kuasa hukum, apa yang dijelaskan oleh para kuasa hukum pada saudara saksi? Saya hanya bertanya, pemohon ada di mana? Seperti itu. Kemudian apa yang dijawab oleh para kuasa hukum kepada saudara pada saat saudara bertanya? Saudara pemohon sedang ada di dalam, sudah seperti itu. Oke. Apakah saudara pernah mendengar bahwa di dalam itu saudara pemohon diperiksa atau hanya tidak diperiksa? Apa yang saudara tahu dari sini? Sepengetahuan saya saat itu pemohon tidak diperiksa. Oke, baik. Kemudian saudara saksi, berapa lama kemudian setelah saudara tunggu di ruang tunggu Dirkrimum Polda Metro Jaya ya? Itu berapa jam atau berapa menit setelah itu kemudian saudara melihat saudara pemohon keluar dari ruang penyidik? Sekitar 30 menitan kalau saya tidak lupa itu menjelang sholat Jumat. Baik. Kemudian pada saat saudara pemohon keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya, saat itu apakah saudara melihat ada petugas yang kemudian mengawal saudara pemohon? Betul, pemohon dikawal ketat. Kebenaran saya juga mendampingi pemohon jalan keluar. Berarti setelah saudara mohon jelaskan, setelah keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya, kemudian saudara saksi tadi dengan pengawalan ketat turun ke ruang tahanan. Apa betul? Betul. Oke. Kemudian apa yang dikenakan oleh saudara pemohon saat itu? Saat itu pemohon memakai baju merah marun dengan celana jeans seperti itu. Oke. Kemudian apakah ada tim kuasa hukum yang juga ikut mendampingi pemohon? Ada. Oke.
Kemudian setelah dari ruang penyidik tadi, saudara pemohon itu langsung dibawa apakah ke ruang tahanan? Iya betul. Sampai di ruang tahanan, apakah saudara juga ada di ruang tahanan? Ada, tapi masih di ruang tunggu. Masih di ruang tunggu, ya, di ruang tunggu rutan Polda Metro Jaya. Ya. Apakah saudara tahu dan apakah saudara juga mendengar dari misalnya dari pemohon atau juga dari kuasa hukum bahwa sebelum dibawa ke ruang tahanan itu saudara pemohon telah diperiksa oleh dokter? Saudara tahu itu? Sudah saya tahu. Saudara mendengar dari percakapan pemohon dengan para kuasa hukumnya ataukah langsung dari pemohon sendiri? Dari kuasa hukum dan pemohon. Berarti saat saudara pemohon berada di ruang tahanan, saudara mendengar bahwa pemohon sudah diperiksa oleh dokter ya? Sudah. Baik. Kemudian setelah itu, apakah beberapa jam kemudian saudara tahu bahwa ada perdebatan antara tim kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya, pemohon mau diperiksa di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Sebelumnya saya tidak mengetahui karena setelah pemohon dipindahkan ke ruang tahanan, kami menuju pulang. Tapi ada informasi saat itu saya sedang ingin pulang dengan salah satu kuasa hukum Bapak Refri. Saya mau pulang, dikabarkan bahwa pemohon akan diperiksa dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Sekitar jam berapa itu saudara tahu bahwa ada upaya untuk membawa saudara pemohon ini ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Sekitar jam berapa yang saudara tahu? Sekitar pukul 15-an. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian apakah saat itu saudara langsung menuju ruang tahanan setelah mendengar bahwa ada upaya untuk membawa saudara pemohon ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk diperiksa kesehatannya lagi? Apakah langsung saudara juga menuju ke ruang tahanan? Kami balik dari pelataran menuju ruang tahanan. Itu sudah banyak wartawan dan media, ya. Media sudah banyak. Lalu kami masuk ke dalam ruang tahanan. Apakah saudara juga tahu bahwa di dalam itu akhirnya terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya? Iya betul. Kira-kira yang saudara tahu, apa yang menjadi pokok materi perdebatan antara tim kuasa hukum dan pihak penyidik Polda Metro Jaya? Pihak kuasa hukum pemohon tidak mengizinkan pemohon untuk diperiksa di RS Polri karena yang saya tahu dan kami tahu pemohon sudah diperiksa kesehatan di atas sebelumnya seperti itu. Jadi memang tidak ada persetujuan, tidak diinginkan oleh pihak kuasa hukum. Baik, saya lanjutkan saudara saksi. Setelah terjadi perdebatan itu, apakah pada akhirnya saudara pemohon ini tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk diperiksa? Iya betul. Sekira jam berapa itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Itu sekitar 17 kalau saya tidak salah. Baik. Kemudian pada saat saudara pemohon ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saat itu pemohon menggunakan celana panjang ataukah celana pendek ataukah menggunakan baju seperti apa yang saudara tahu? Pemohon memakai baju kaos dan celana pendek. Apakah kemudian setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara banyak media yang meliput? Iya betul. Kemudian dibawa itu yang saudara tahu menggunakan mobil apa? Mobil tahanan. Apakah pada saat dibawa itu apakah hanya cuma pemohon ataukah juga ada tersangka yang lain yang juga ikut dibawa? Setahu saya bersama tersangka yang lain. Baik, saudara saksi. Setelah pemohon dan tersangka lain dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya menuju Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saudara juga ikut ke sana? Iya, saya menyusul ke sana. Menyusulnya menggunakan mobil petugas ataukah menggunakan mobil pribadi ataukah menggunakan mobil Grab? Saya menggunakan mobil pribadi. Kemudian saudara sampai di Rumah Sakit Polri Bayangkara itu sekitar jam berapa? Pukul 18. 18. Oke, baik. Kemudian setelah pemohon dan tersangka lain itu masuk ke ruang pemeriksaan di di Rumah Sakit Polri Bayangkara, apa yang saudara tahu? Apakah langsung dibawa ke ruang mana? Apakah ke ruang dokter ataukah langsung ke ruang kamar inap atau seperti apa?
Mohon dijelaskan. Ketika saya sampai di rumah sakit Polri Bayangkara, saya langsung menuju ruang IGD karena memang saya bertemu kuasa hukum menginformasikan bahwa pemohon sudah ada di ruang IGD. Baik. Kemudian setelah saudara pemohon dan tersangka lain dimasukkan ke ruang IGD atau diperiksa di ruang IGD, apa yang kemudian disampaikan oleh tim dokter kepada tim kuasa hukum atau kepada pemohon? Sebelumnya pemohon sudah diperiksa serangkaian kesehatannya di pemohon. Kemudian setelah itu apakah diizinkan untuk langsung pulang ke ruang tahanan Polda Metro Jaya ataukah diizinkan untuk menginap atau rawat inap di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Pihak dokter saat itu menyampaikan bahwa pemohon untuk dirawat inap. Selama berapa hari yang saudara tahu? Sepengetahuan saya 3 hari. Baik, izin yang mulia, kami mau menampilkan video yang keempat. Ya, video yang keempat yang mulia. Ya, ya. Ya, baik. Saya mau mencoba. Saudara tahu, apakah saudara tahu pada hari Minggu tanggal 20 ya? 20. Oke, 21 Juni 2026. Apakah saudara tahu itu di ruang mana? Itu di ruang rawat inap pemohon. Ruang rawat inap Rumah Sakit Polri Bayangkara. Apa itu betul, saudara saksi? Baik. Kemudian itu saudara saksi apakah ada di situ pada saat percakapan itu? Iya betul, saya ada di situ. Oke. Itu di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Apakah ada beberapa petugas dari Polda Metro Jaya datang untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya betul. Sekira jam berapa itu saudara saksi? Baik. Keterangan video, kalau video 4 itu video penyidik dijemput paksa dari area tangga keluar rumah. Video 3 penjemputan secara paksa dari rumah sakit yang tadi sudah tunjukkan itu. Sorry yang mulia, itu kembali maaf, itu kembali yang mulia. nanti diperbaiki. Ya, nanti kami info yang Ini mulia. video 4. Oke, baik yang mulia, kami lanjutkan untuk video yang keempat ini yang mulia, upaya petugas memulangkan saudara pemohon dari Rumah Sakit Polri Bayangkara. Apakah pada saat itu beberapa petugas datang ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon? Apa yang disampaikan oleh para petugas Polda Metro Jaya pada saat itu? Saat itu petugas Polda Metro Jaya ingin membawa paksa pemohon untuk dibalikan ke rutan tahkim malam itu. Baik, saudara pemohon, saudara saksi, apakah kedatangan mereka itu dilengkapi dengan surat? Iya. Apakah kemudian surat-surat itu dibacakan kepada pemohon dan para kuasa hukumnya? Sepengetahuan saya surat itu baru ditunjukkan malam itu. Di jam sebelumnya tidak ada. Baik. Jadi kami tidak mengetahuinya. Saudara saksi, apakah saat itu ada perdebatan yang sengit antara tim kuasa hukum dengan Polda Metro Jaya? Betul sekali. Kira-kira yang saudara tahu, apa yang menjadi materi perdebatan ketika penyidik Polda Metro Jaya memaksa memulangkan saudara pemohon dan tersangka lain ke ruang tahanan Polda Metro Jaya? Seingat saya, petugas Polda Metro Jaya itu memang memaksa untuk membawa pemohon balik ke rutan tahkim malam itu juga. Kemudian saudara saksi, apakah ada perdebatan yang saudara lihat cukup sengit antara tim kuasa hukum dengan pihak Polda Metro Jaya? Iya. Baik. Kemudian saudara saksi, perdebatan itu berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa yang saudara tahu?
Seingat saya sekitar pukul 10 hingga menjelang pukul 00. Hingga menjelang 00. Baik. Kemudian saudara saksi, apakah ada pihak rumah sakit juga yang ikut di dalam percakapan tadi? Ada. Bisakah saudara saksi jelaskan siapakah, apakah itu tim dokter ataukah tim yang bertugas malam itu di rumah sakit Polri? Tim dokter. Tim dokter. Yang menjamin pemohon untuk tidak dipulangkan dengan alasan kesehatan beliau. Seperti itu. Apakah tim dokter pada malam hari itu mengizinkan petugas Polda Metro Jaya untuk memulangkan saudara pemohon ke rutan Polda Metro Jaya? Tidak. Oke. Apakah kemudian sampai jam 12 malam atau pukul 00 dini hari, apakah saudara pemohon ini tetap dibawa ataukah pada akhirnya tidak bisa dibawa? Tidak bisa dibawa. Oke, baik yang mulia, mungkin itu dari saya. Ada yang mau tambahkan? Izin yang mulia. Saya kembali lagi ke tanggal 19 ya. Pada saat penangkapannya. Ketika saudara keluar dari Taki, ya, itu pada saat sebelum keluar Taki itu siapa saja yang berkumpul di situ selain saudara? Apakah ada PH, ada keluarga? Ada PH dan keluarga juga. Tadi saudara sampaikan bahwa sudah ada pemeriksaan pemohon di atas ya sebelum ke Taki. Coba turun ke Taki ya, pemeriksaan kesehatan. Oke. Kemudian ketika saudara saksi keluar beserta kerabat dan PH, ya. Itu masih ingat jam berapa? Itu sekitar pukul 15. Berarti di bawah jam 3 ya. Oke. Kemudian yang ingin tanyakan kepada saudara saksi, ada tidak pada saat keluar saudara mendengar penyampaian dari penyidik pada saat di ruang Taki akan ada pemeriksaan kesehatan lagi nih buat Pak Roy yang akan dilakukan di rumah sakit Polri Bayangkara di Kramat Jati. Ada tidak penyampaian itu pada saat di ruang Taki? Sebelum pemohon dipindahkan ke ruang tahanan, itu tidak ada penyampaian sama sekali dari pihak Polda Metro Jaya untuk diperiksa di rumah sakit Polri Bayangkara. Jadi saya urut ya, berarti pada saat itu kalian anda semuanya keluar dari ruang Taki itu aman ya, artinya tidak ada penyampaian lagi ya. Baru ketika ditanyakan oleh rekan tadi ada info ternyata sudah tidak bisa diulang lagi. Itu titiknya. Oke. Kemudian saudara saksi, saya ingin menanyakan bahwa ini ada penangkapan. Ada tidak pembicaraan dengan pemohon atau PH? Ini pada saat itu ya. Ini kalau ditangkap ada nggak pembicaraan masalah? Apakah ada panggilan sebelumnya untuk tahap 2? Kenapa tiba-tiba ada penangkapan pada saat itu? Ada tidak panggilan untuk pemohon untuk dilakukan tahap 2 untuk pemohon di Polda atau di Kejaksaan? Tidak ada ya, panggilan untuk pemohon tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Kemudian mungkin dilanjutkan sedikit dari Terima kasih yang mulia. Untuk saksi ya, waktu di ruang tahanan tadi ya, apakah saksi mendengar ada ribut antara kuasa hukum dan petugas? Betul ya. Apakah saudara mendengar bahwa kuasa hukum menolak kalau saksi kalau pemohon kalau kemudian tersangka diperiksa di rumah sakit Polri? Iya, betul. Menolak ya. Nah, apakah saksi tahu bahwa pada waktu itu ada penolakan untuk diperiksa? Iya, betul. Tersangka menolak dengan tegas, dengan keras menyatakan bahwa dia sehat. Iya, betul. Oke. Kemudian saya lompat di rumah sakit waktu mau dibawa kembali ke rutan Polda ya. Apakah saudara mendengar percakapan mengenai jam biasanya pasien dipulangkan dari rumah sakit? Iya, saya mendengar. Apakah saksi mendengar bahwa tidak lazim memulangkan pasien pada malam hari? Iya, saya mendengar.
apakah setelah mendengar bahwa saudara mendengar bahwa itu adalah keterangan dari pihak rumah sakit bahwa mereka tidak pernah memulangkan pasien pada malam hari? Pihak kuasa hukum mengatakan seperti itu dari pihak rumah sakit. Sebelum dilanjutkan, nanti tolong diubah caranya bertanya, bukan mengajukan pernyataan sehingga harus dijawab ya atau tidak. Jangan begitu ya. Oke. Itu sama dengan mengarahkan. Buat saja pertanyaan, nanti akan diselesaikan. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apa yang saudara ketahui setelah pihak rumah sakit mengatakan tidak pernah memulangkan pasien malam hari, dan bagaimana sikap penyidik atau pihak Polda Metro pada waktu itu? Akhirnya pihak dari Polda Metro Jaya mengikuti tidak jadi dipulangkan. Dan dokter mengatakan tidak dipulangkan. Saya kira itu sudah jelas. Tetapi apakah ada permasalahan? Kan itu sudah termasuk. Mungkin ada pertanyaan yang lain, kalau tidak saya kira sudah. Satu persatu aja. Ya silakan. Izin yang dia menambahkan. Ini menarik terkait dengan pertama diambil dari Tahki itu dibawa terus ke rumah sakit Polri, itu masuk ke ruangan di rumah sakit Polri itu, kalau boleh tahu yang menurut saksi coba jelaskan di mana ruangannya, kok bisa sampai ke ada ruangan yang tadi saksi terakhir disampaikan ada penjemputan, yang saksi tahu aja. Sekitar saya pukul 18 saya sampai di rumah sakit Polri. Saya menemui para PH dan PH kuasa hukum mengatakan bahwa pemohon sudah ada di ruang IGD. Lalu saya melihat menjenguk dan bertanya apa saja yang sudah diperiksa dengan kesehatannya seperti itu. Ya, itu di ruang IGD ya? Ya, nah, di ruang IGD berarti pemohon ini ada di ruang IGD bermalam di situ. Sekitar pukul 19.30 kalau saya tidak lupa, pemohon dipindahkan ke ruang rawat inap. Ke ruang rawat inap. Ya. Yang saksi tahu bagaimana jalan ceritanya kok bisa dipindahkan ke ruang rawat inap, padahal di ruang IGD itu kan ruang pemeriksaan. Ada alasan apa yang saksi ketahui? Dokter pemeriksa saat itu yang memeriksa pemohon menyatakan bahwa pemohon diharuskan untuk rawat inap dengan alasan kesehatan. Alasan kesehatan? Ya. Nggak bisa dipulangkan, itu kan ditunggu waktu itu kan hanya berobat aja, harus dibawa pulang ke Tahti gitu? Tidak. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi bawa ke ruang rawat inap? Ya. Oke. Itu dengan alasan kesehatan pemohon. Ya, sehingga terjadi yang tadi disampaikan saksi itu? Iya, betul. Izin yang mulia, dua pertanyaan terakhir. Saudara saksi, Iya. apakah setelah dokter menyatakan bahwa saudara pemohon itu dirawat, tidak boleh lagi dipulangkan ke ruang tahanan, Iya. apakah saudara saksi tahu bahwa fasilitas yang diterima oleh saudara pemohon itu adalah dimohonkan oleh saudara pemohon ataukah memang disediakan oleh pihak rumah sakit? Sepengetahuan saya dan seingat saya, pihak rumah sakit yang menyediakan semua fasilitas itu, bukan dari pemohon. Baik, saudara saksi. Dan terakhir, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah selama saudara saksi mendampingi atau mengenal atau bersama dengan saudara pemohon selama proses pemeriksaan sejak dilaporkan pertama kali sampai kemudian ditangkap, apakah saudara saksi pernah melawan petugas saat dipanggil ataukah juga pernah tidak memenuhi panggilan petugas? Yang saudara saksi tahu seperti apa? Pemohon tidak pernah melawan hukum apapun, selalu mengikuti. Baik, terima kasih. Ya, silakan termohon. Terima kasih yang mulia. Kami ingin memastikan untuk menegaskan kembali, saudara saksi, Ya. apakah saat petugas polisi datang ke rumah pemohon Jumat pagi, saudara saksi berada di rumah pemohon? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Terima kasih. Kedua, di mana waktu itu? Saya di rumah sakit. Di rumah saksi. Rumah saya. Rumah sendiri. Terima kasih. Silakan.
Pada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan Pak Roy? Apakah pernah melakukan kontrol kesehatan dari suatu rumah sakit atau ada dokter yang menangani? Sarah Halina. Saya tidak mengetahui, tapi memang dia sudah memiliki penyakit bawaan keluarga. Penyakit bawaan apa? Silakan. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Mohon. Mohon izin yang mulia, kami dari pemohon tidak memberikan pertanyaan. Baik. Satu lagi yang mulia. Baik, silakan. Apakah saksi mendengar bahwa petugas mengatakan ada pembantaran terhadap Ya. Cukup ya? Terima kasih atas keterangannya. Kalau masih ada tempat di dalam, duduk di dalam dulu ya. Kalau masih ada tempat, ya. Aksi. Baik, yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan pemohon? Saya kenal. Sejak kapan saudara kenal dengan saudara pemohon? Saya kenal Pak Rasul itu ketika beliau pernah jadi Menpora. Kemudian saya juga dulu mantan hakim. Dan kemudian saya juga springnya Pak Roseno. Jadi setiap ada kegiatan, saya pasti ada di situ. Jadi ada keputusan tetap ada kegiatan apa, ada Mas Roy, ada Mas Roy, tapi ada saya, ada Pak Bro. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pemohon ini ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi Pak Joko Widodo? Saya tahu. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa selama saudara pemohon jadi tersangka, pemohon sering juga dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya? Iya. Baik. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pemohon ini punya kewajiban hukum untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya? Iya. Apakah saudara saksi pernah mungkin mendengar, melihat, menyaksikan, atau mengalami sendiri bahwa pemohon ini pernah mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya? Tidak. Selalu hadir untuk wajib lapor yang saya tahu. Oke. Apakah saudara pemohon ini selama saudara kenal punya sikap yang kurang kooperatif kepada petugas Polda Metro Jaya? Tidak. Tidak itu seperti apa? Coba mohon saudara jelaskan. Ya, yang saudara Pak Saudara saya selalu kooperatif, selalu menghadiri wajib lapor, tidak pernah satupun manggil. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 itu ada penangkapan terhadap saudara pemohon? Iya. Sekira jam berapa saudara mengetahui bahwa informasi penangkapan terhadap saudara pemohon itu? Pagi itu saya sekitar jam 7 pagi saya ditelepon oleh Pak Refli Harun menginfokan kalau Pak Roy dan Dokter Siva dibawa ke Polda. Sekira jam berapa ya saudara? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Baik. Kemudian pada saat saudara mendengar informasi penangkapan itu, saudara berada di mana saat itu? Awalnya saya masih di rumah. Kemudian tahu dengar ada penangkapan dari Pak Refli Harun, kemudian saya mandi itu saya langsung ke Polda. Setelah saudara sampai di Polda, saudara tiba di Polda itu sekitar jam berapa? Sebelum sholat Jumat sekitar jam 11-an. Baik. Kemudian pada saat saudara sudah sampai di Polda, saudara menuju ke ruang mana? Ke ruang lantai 2 yang di Reskrimum di lobinya.
Kemudian pada saat saudara sudah tiba itu, saudara melihat siapa saja yang sudah berada di ruangan situ? Saat itu saya ketemu sama pengacara juga, ada pengacara dari kita, ada Pak Tristan, ada Pak Jaya. Setelah itu yang saya tahu Dokter Tifa sama Pak Roy mungkin masih di ruangan dalam ya, di dalam ruangan. Masih sepi, belum ada yang keluar satupun. Baik. Apakah saudara saat itu mendengar bahwa pemohon ini sedang diperiksa ataukah hanya ada di dalam ruangan saja? Saya kurang tahu. Baik, saudara saksi. Kemudian setelah saudara saksi sampai di Polda Metro Jaya tadi, kemudian berapa lama setelah itu saudara pemohon keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya? Kira-kira setengah jam saya di situ. Dari sekitar jam 11:30 sampai mau sholat, sudah azan sholat Jumat. Dokter Tifa pertama kali keluar dari ruang dalam. Baik. Kemudian setelah itu saudara pemohon keluar? Pemohon belum. Dokter Tifa dulu. Kemudian pas azan sholat Jumat, pemohon keluar. Baik. Kemudian apakah pada saat keluar itu sudah ditemani oleh petugas Polda Metro Jaya? Iya, dibawa langsung ke bawah ke ruang tahti. Baik. Kemudian apakah saudara juga ikut ke ruang tahti? Saya enggak, karena saya saat itu saya masih menunggu Pak Groseno datang. Baik. Saudara saksi, setelah pemohon berada di ruang tahti, berapa lama kemudian saudara menyusul untuk masuk ke ruang tahti? Tidak lama setelah saya sholat Jumat bubar, Pak Groseno datang, saya mengantar Pak Groseno ke ruang tahti dan beliau masuk ke dalam. Dengan saya juga itu tidak menyusul ke dalam. Oke, baik. Setelah saudara masuk ke dalam ruang tahti, apakah saudara pemohon ini langsung sudah ditaruh di dalam ruang tahanan ataukah masih berkumpul bersama tim kuasa hukumnya dan keluarga? Beliau masih berkumpul bersama keluarga dan ada istrinya Pak Roy juga. Oke, baik. Apakah setelah selesai berkomunikasi dengan pihak keluarga, kemudian dengan para kerabat, dengan para kuasa hukum, apakah setelah itu pemohon langsung diantarkan ke ruang tahanan? Iya, saat itu sudah rapi semua, sudah pemeriksaan selesai, beliau langsung masuk ke ruang tahanan. Oke, baik. Saudara saksi, setelah pemohon berada di dalam ruang tahanan, berarti ruang tahanan itu sudah di dalam ya? Iya. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui bahwa ada informasi saudara pemohon ini mau dibawa lagi ke rumah sakit Polri Bayangkara? Saat diperiksa kesehatan? Saat itu belum. Saya baru mengetahuinya setelah agak sore. Ketika itu saya masih di masjid bersama Pak Groseno dan beberapa kawan mau sholat asar. Baik. Nah itu saya dengar ada yang memberitahu kalau Pak Roy dan Dokter Tifa akan dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Setelah saudara mendengar informasi itu sekitar hampir sore, sekitar jam berapa itu saudara mengetahui itu saudara saksi? Mungkin kalau nggak salah setengah 4. Setengah 4. Kemudian apakah setelah itu saudara menuju kembali ke ruang tahti? Ya, Pak Groseno dan saya dan beberapa teman juga langsung menuju ke sana. Pada saat saudara sudah berada di ruang tahti, apakah saudara mendengar ada keberatan dari tim kuasa hukum agar pemohon ini tidak boleh dibawa ke rumah sakit Polri Bayangkara? Iya, ada. Apakah saat itu saudara mengetahui bahwa saudara pemohon ini sudah diperiksa kesehatannya di ruang atas di Krimum Polda Metro Jaya? Iya, sudah diperiksa sebelumnya, baru dimasukkan ke ruangan. Tapi yang jadi masalah kenapa harus dibawa lagi ke Kramat Jati? Apakah saat itu terjadi perdebatan antara pihak kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya? Iya. Apakah saat mau dibawa ke rumah sakit Polri Bayangkara itu, di luar ruang tahanan itu, apakah sudah banyak berkumpul media, kemudian sudah banyak berkumpul awak media? Iya. Baik. Apakah setelah terjadi perdebatan itu tetap ada upaya paksa untuk dibawa ke rumah sakit Polri Bayangkara? Iya, tapi saya tahu pengacara membuat surat atas saran Pak Groseno membuat surat ditujukan ke Dirkrimum supaya tidak diperiksa, dibawa ke Kramat Jati. Baik.
Kemudian apakah setelah adanya surat permohonan dari tim kuasa hukum kepada Dirkrimum, apakah itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak penyidik? Tidak, atau dikabulkan? Tidak. Baik. Apakah pada akhirnya saudara pemohon ini bersama tersangka lain itu kemudian tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya. Sekira jam berapa yang saudara tahu itu? Maghrib ya. Maghrib ya. Jam 6. Baik. Apakah saudara pemohon setelah keluar dari ruang tahti itu menggunakan pakaian seperti apa yang saudara tahu? Yang saya lihat Pak Roy pakai kaos, terus pakai celana pendek ya. Kemudian dokter Tifa dia biasa pakai baju, pakai gaun baju wanita, dia pakai baju orange. Apakah pernah sebelum dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah pernah ada permintaan dari pemohon agar menggunakan pakaian yang layak? Iya. Apakah permohonan tersebut dikabulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Tidak. Baik. Kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saudara saksi juga ikut ke sana? Iya, saya menyusul sama Pak Ugro Seno. Baik. Sekira jam berapa saudara sampai di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Saya sampai di sana sekitar jam 7. Jam 7. Sampai ke UGD. Ya IGD. IGD. Oke. Apa yang kemudian disampaikan oleh tim dokter setelah adanya pemeriksaan kesehatan kepada saudara pemohon? Yang saya tahu Pak Roy setelah diperiksa semuanya ternyata memang ada masalah di gula darahnya tinggi. Apakah saat itu tim dokter mengizinkan untuk pemohon dikembalikan lagi ke ruang tahti Polda Metro Jaya? Oh tidak, dokter menyarankan untuk menginap di rumah sakit untuk beberapa hari. Yang saudara tahu, apakah tim dokter dari Rumah Sakit Polri Bayangkara itu memberikan pendapat bahwa sampai misalnya sampai hari Sabtu kah, sampai hari Minggu atau sampai hari Senin, berapa hari yang saudara tahu bahwa tim kesehatan Rumah Sakit Polri Bayangkara merekomendasikan supaya pemohon tetap berada di ruang rawat inap? Yang saya tahu 3 hari. 3 hari ya? Ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu, apakah saudara pemohon ini langsung dibawa ke ruang rawat inap? Setelah selesai pemeriksaan semua, dipindahkan ke ruang biasa ya, yang ruang VIP yang di VIP yang di. Apakah di lantai 3? Di lantai 3. Baik. Saudara saksi tadi saudara katakan bahwa ada fasilitas ruang VIP yang disediakan. Apakah fasilitas ruang VIP itu diminta oleh tim kuasa hukum dan ataukah pemohon, ataukah itu disediakan oleh pihak Rumah Sakit Polri Bayangkara? Itu semua disediakan, tidak pemohon ataupun kuasa hukum tidak pernah meminta. Baik. Apakah setelah pemohon berada di ruang rawat inap, ada petugas yang tetap mengawal di luar? Iya. Oke, baik. Apakah saudara tahu setelah proses rawat inap itu terjadi pada hari Minggu, ada hari Minggu malam ya, ada beberapa petugas penyidik dari Polda Metro Jaya datang membawa surat perintah untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon ini ke ruang tahti? Saudara tahu itu? Tahu. Sekira jam berapa mereka hadir di rumah sakit? Saya dengar kabar sekitar jam 10. Kemudian saya lagi dibawa sama teman-teman, sama Pak Ugro Seno juga. Sebenarnya kami ingin pulang saat itu sudah selesai. Ternyata dengar kabar bahwa dari media juga ada, dari Detikcom. Ya, kemudian kami naik ke atas. Baik, izin yang mulia, mungkin kami ingin memutarkan video keempat lagi kepada saudara saksi supaya mengingatkan kembali ingatan saudara saksi. Silakan saudara saksi perhatikan dan menonton video yang keempat. Yang dipertanyakan kan peristiwa ini, saudara ada di dalam kamar yang mana? Izin yang mulia, saya berada di sebelah sini. Sebelah sini.
Ya, kamar di dia itu sebelah membelakangi kamar. belakang kamar itu ya. Pintunya tertutup saat itu. Pintu tertutup. Tutup. Sampai terbuka sedikit saya jadi dengar ada perdebatan di luar memang lagi sedang ibu. Saudara mendengar ini ya. Tapi dia jelas karena kan di dalam kamar. Tidak jelas. Iya. Kamar. Oke, silakan. Baik, yang mulia, saya bertanya lagi kepada saudara saksi. Apakah setelah saudara saksi tadi berada di dalam ruang kamar, tadi katanya keterangan saudara saksi ada nego, apakah kemudian beberapa menit saudara saksi sempat keluar dan melihat perdebatan antara tim kuasa hukum dan pihak Polda Metro Jaya? Saya nggak keluar kamar, tapi saya cuma lihat dari dalam kamar. Oke, baik. Saudara saksi, apakah pada akhirnya pemohon ini dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya ke ruang tahti ataukah seperti apa yang saudara tahu? Yang saya tahu pemohon tidak jadi dibawa karena ada pihak dokter yang bertanggung jawab di sana yang coba bernegosiasi dengan pihak Polda. Apakah saat itu ada izin dari pihak rumah sakit agar pemohon ini dipulangkan ke pihak Polda, ke ruang tahti Polda Metro Jaya? Tidak. Baik. Apakah saudara saksi tahu dan pernah mendengar bahwa status daripada pemohon ini dibantarkan oleh Polda Metro Jaya? Tidak. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Masih ada? Aku aja dari saya. Saudara saksi, ini saudara saksi tadi sampaikan bahwa saudara saksi sering bertemu dengan Pak Roy. Ya, Pak Roy. Pernah tidak terinformasikan kepada saudara saksi ini kan tentang pelimpahan tahap 2. Apakah ada pembicaraan misalnya nggak bisa pada saat saudara ketemu dengan Pak Roy di sini pemohon, ada tidak panggilan untuk tahap 2 Pak Roy ke kejaksaan atau ke harusnya kejaksaan atau ke Polda sebelum penangkapan ini? Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Itu pengetahuan saudara dari Pak Roy langsung ya? Ya saya juga dengar dari Pak Bolseno kan sekarang diskusi kan saya juga sama Bapak atau juga saya juga tanya, memang tidak ada. Tidak ada ya. Sampai dengan penangkapan tidak ada panggilan. Tidak ada. Cukup yang boleh digantikan. Saudara saksi, ini terkait dengan di rumah sakit Polri Tahti, ya. Maksudnya di ruang tahti, ya. Waktu penahanan, saksi melihat ya kondisi pemohon pada saat itu, kondisi kesehatannya, karena kan sudah diperiksa di atas. Nah, kemudian sampai ke bawah, di bawah ini katanya mau diperiksa lagi di rumah sakit Polri. Menurut saksi pada saat itu melihat kondisinya bagaimana? Pada saat beliau turun ke bawah, kemudian terus dipaksa untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Coba jelaskan. Kondisinya menurut saya sih ya biasa seperti waktu sebelum masuk ke ruang taksi ya, masuk ke dalam penjara, yang ditahan di dalam ruang penjara ya. Iya. Apa kelihatan sakit kah atau bagaimana? Karena udah diperiksa di atas, terus dipaksa mau diberangkatkan ke rumah sakit Polri gitu kan. Jadi pemeriksaan 2 kali untuk kesehatan. Menurut saksi bagaimana? Waktu itu kan tadi saksi bilang ada Oh iya, siap. Ya. Baik, sudah dijawab kan kondisinya bagaimana? Iya. Iya. Baik. Satu lagi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi adalah aspek dari Pak Bolseno. Pada saat ada di ruangan tahti, terus mau berangkat ke rumah sakit Polri, di situ kan katanya ada dari lawyernya mengatakan untuk tidak diberangkatkan ke rumah sakit Polri karena sudah diperiksa kesehatan. Apakah saksi pada saat itu ada di situ? Kebetulan saya di luar, bukan di dalam sekali ruang taksi, tapi saya di lobbynya ruang taksi di dalam juga. Okay. Nah saya kebetulan ada beberapa pengacara di situ. Kemudian Pak Bolseno telepon, tolong dibuatkan saja surat untuk supaya tidak diberangkatkan ke Ditkrimus. Baik. Surat yang dibuatkan untuk tidak diberangkatkan ke Ditkrimus. Apakah surat itu dibuat pada waktu itu? Dibuat. Sudah ditanyakan, dibuat dan tidak disidangkan. Oh, oke, baik. Ya. Makasih yang mulia. Ada satu lagi. Iya.
Saudara saksi, apakah saudara berapa kali saudara datang ke Polda Metro Jaya dan ke rumah sakit dengan waktu 19 Juni sampai 21 Juni 22 Juni? 2 kali. 2 kali ya. Apakah saudara mendengar informasi bahwa setelah pemohon ditangkap dan kemudian ditahan, apakah ada kemudian pemeriksaan lagi terhadap pemohon? Mungkin waktu di Ya, setelah ditahan, ya, apakah Anda mendengar informasi bahwa pemohon diperiksa lagi? Diperiksa sebagai tersangka betul? Informasi? saya tidak ada. Oke, terima kasih. Cukup ya? Silakan termohon. Terima kasih Yang Mulia karena izin bertanya kepada saksi. Pertanyaan pertama, apakah saksi berada di rumah Bapak Suryo pada saat terjadi kegiatan penjemputan? Tidak. Tidak berada di rumah. Dan yang kedua, saksi dalam kapasitas apa berada di Polda Metro? Keluarga, apakah bagian dari tim kesehatan untuk mengontrol kondisi kesehatan Suryo atau dalam hubungan dengan penanganan perkara? Saksi berada di Polda Metro. Saya selaku istrinya Pak Uruseno, jadi biasanya kemana Bapak pasti ada saya. Mendampingi Bapak, selalu mendampingi Bapak. Perkara maupun memantau kesehatan. Sejauh mana saksi mengetahui keadaan kesehatan Pak Suryo, apakah memiliki sakit bawaan atau pernah melakukan kontrol pada hari tertentu di rumah sakit atau memiliki dokter pribadi untuk memantau kondisi kesehatan Pak Suryo? Apakah saksi mengetahui hal tersebut? Tidak. Oke, terima kasih. Dengan Termohon. Tidak ada satu pertanyaan dari saya. Saudari saksi, saya ingin menanyakan terkait video yang terakhir dibuka tadi. Ada keterangan saksi menyampaikan bahwa saksi berada di ruangannya bersama dengan pemohon. Pintunya dalam keadaan tertutup atau terbuka? Tadi sudah disampaikan Pak, terbuka sedikit hanya Oke. dibuka secara Pertanyaan saya, saudari saksi mendengar nggak percakapan di luar itu alasan penyidik saat itu mau membawa pemohon kembali ke Polda Metro itu untuk apa? Tidak terlalu tidak tahu. Cukup ya, Pak. Baik, nanti silakan tanggapi dalam kesimpulan ya. Terima kasih.